uh, semua orang itu punya jalan sukses dan proses hidupnya masing-masing gitu. Jadi mau gimana pun orang tua ngatur Nyokap mau lu jangan bego-bego banget tau gak jadi laki-laki, nanti masa depan lu kayak gimana kalau di musik kayak gitu. Assalamualaikum semuanya. Basic guys, secara ngomong Semester Classic Play. Balik lagi ke channel gue, Dimas Junior. Kali ini kita bakal balik lagi di Pocil Podcast Cimong dan Tengil. Iya. Pocil. Itu lo nemu itu dari mana sih? Ini aja pakai gue terlintas di pikiran. Tiba-tiba Pocil. Tapi lucu ya. Tuh tau gak, tiba-tiba dibangunin apaan sih lo ngomong? Ini namanya Pocil, bagus apa enggak? Iya. Pocil dadakan. Oh iya, haus gua. Kayak tahu bulat. Tempe bulat enggak ada. Oke, malam ini kita bakal bahas satu hal yang bakal kita bawain di podcast kali ini. Yoi. Siap bang? Siap. Siap. Apa tuh? Apa ya? Lu apa? Gua ngerokok ya. Rokok lu kayak orang bener. Ini rokoknya sih ini. Nggak boleh ngomong kasar ya bang ya? Boleh tapi jangan kasar banget bang kayak kemarin. Baru gua mau ngomong susah. Ayo ah. Males banget gue ngedit ya. Oke, kita langsung aja. Nah, kita bahas satu problem kehidupan kita. Benar. Problem Aja. kehidupan orang bukan urusan gua soalnya. Iya. Materi kita malam ini kita bakal bawain satu materi. Materinya adalah pernahkah ada masalah keluarga soal jalan hidup yang kita ambil masing-masing. Oke. Ya. Jadi kemarin kan dari gue duluan, sekarang Bang Tengil duluan. Gua duluan ya. Jawab dari Pernah mana? kali? Pernah lah, pasti semua orang pernah kayak gitu. Iya. Yang kayak Apa coba? Cuman gue tuh di keluarga salah satu orang yang idealis. Anjir. Kayak ini loh, Apa tuh? tentara idealis. Emang iya Apa? apa? Ya, udah nggak salah gue. Ayo. Ya, gue idealis dah. Nyokap sempet bilang. Nyokap sih nggak ini sih, nggak kayak jangan bermusik, jangan ini, jangan itu. Kagak. Penting bersisik. Ya. Enggak. Jangan bersisik. Enggak. Tapi tetangga denger. Anjing gak jadi kita lah. Iya. Terus. Iya, nyokap tuh nggak pernah komen kayak gitu. Cuman kalau sekiranya gue waktu dulu tuh sempet kerja kan berapa tahun gitu kerja, terus tiba-tiba gue keluar gara-garanya alasannya gue pengen di musik aja gitu. Dia marah-marah baru kayak gitu. Soalnya dia bilang lu kerja aja, bermusik juga bisa sekalian hobi kayak gitu kan. Ya kayak gitu. Pernah kalau maksudnya kayak ditembak sama omongan jelek atau omongan kotor sama nyokap lu? Wah sering sih itu. Apa tuh? Salah yang paling lu ingat banget gitu? Yang paling sampai sekarang buat ngopang kelangklay enggak? Yang paling motivasi lu buat jadi Agus apa sih namanya? Bukti ini gitu ya. Kayak gitu dulu. Apa? Ya kayak gitu pas inget banget gue beberapa kali gue keluar kerja emang gak betah gara-gara bukan passion gue. Nyokap ngomong ya kayak dulu dipanggilnya dulu kan gocir ya. Gocir itu goceng nyengir. Anjay. Gua dikasihin goceng nyengir gua dulu kecil. Murah banget sih gimana goceng. Kasih goceng nyengir. Ya udah. Nyokap mau lu jangan bego-bego banget tau gak jadi laki-laki, nanti masa depan lu kayak gimana kalau di musik kayak gitu. Dalam hati gua, insya Allah bisa kok orang. Gua juga tahu kan kawan-kawan gua juga di musik banyak kan. Yang reguler, yang event, yang semuanya. Gua tahu karena di musik tuh nggak melulu bakal hancur gitu. Iya, gak gitu doang. Terus? Ya udah. Sama ya masalah pendapatan udah itu doang. Ya dong. Gak ada yang lain kok. Kalau di luar musik, Di luar musik gimana sih? di luar musik itu problem Masalah keluarga apa? Banyak aja keluarga gua problemnya bener dah. Nih, yang paling parah deh. yang paling parah. Iya. Gua baru tahu kalau gua punya adik 4, adik 3. Itu baru tahu gua. 3. Lu tau gak? Ini bodo amat Ini 4. Iya, 3 kan gua 4. Bukan Iya. Jadi gua tuh punya adik 3 dan gua nggak tahu nih 3-3-nya tuh yang satu tahu, yang paling bontot gue tahu karena itu kan tinggal sama gue kan si Vika kan, ya itulah adik gue. Yang 2 ini gue nggak tahu nih cowok 2 tiba-tiba nongol di hidup gue tahun ini 2 tahun ini dia bilang WA gue inget banget bilang gini, bang gue nih adek lu, katanya gitu.
Coba lu kaget kagak? Oh kayak gitu. Jadi kayak Ini siapa sih? kamu Siapa? ngaku-ngaku. Enggak gitu anjing. Enggak gitu. Enggak gitu. Jadi langsung bilang kayak gitu. Ini adik, ini gua adik lu. Ini namanya ya kan. Ya. Tiba-tiba ngomong gitu, lu siapa bego? Sampai gua kesel, gua telepon, lu siapa? Sampai gua kesel gitu. Gua kan orang ngegas kalau misalnya orang tiba-tiba sok kenal gitu. Dijelasin. Anjing tuh problem besar juga tuh di gua tuh. Udah akhirnya gua bukannya maki-maki sih, lebih ke ngebilangin kenapa sih nggak cerita dari awal gitu kalau misalkan dua orang ada gitu ya. Iya, kalau dia itu nyokap itu nikah 4 kali mau. Nikah tuh 4 kali. Nyokap lu? Iya. Nyokap gua hyper juga. Terus. Iya, nyokap gua nikah 4 kali dan semua anaknya itu berempat itu gua, adik gua tiga-tiga itu beda-beda bapak semua. Beda apa sama? Iya, makanya dari situ problemnya tuh mulai muncul. Makanya dia juga nggak tahu ya bokap lu yang mana ya. Siapa? Lu. Ya tahu lah, kalau Tahu. itu mau tahu Iya, gua. terus. Kalau itu tahu ya udah. Akhirnya gua legowo lah intinya ya udahlah nggak usah dipikirin, yang penting lu pada ngumpul, ada adik gua semua ngumpul, udah tahu gua udah tahu adik gua gimana ke depannya, lihat nanti dah. Tapi Yang penting enjoy, yang aman. penting enjoy, aman. Santuy. Santuy. Udah. Lu lah gantian lah, lu apaan problem terbesar dalam hidup lu? Apa ya, di musik dan di dari- keluarga. Kalau di musik itu apa ya problem dari problem sedang sampai gede deh. Ya. Sedang anjing. Sedang emang ada. Maksudnya nggak kecil nggak gede lah, sedang lah gitu. Ada ya? Ada. Ada ya. Ada. Apa sih? Kalau problem gue tuh di musik sedang aja deh. Jadi gimana ya? Yang namanya jiwa lo lagi on fire banget buat main musik nih. Buat Tapi berkarya. tapi sikon nggak memungkinkan segala macem. Keluarga ngedukung tapi kayak nggak ngedukung, ngerti nggak sih? Jadi kayak ya udah sih, Iya, udah iya, gitu bener, doang gitu loh. bener. Anjir, rasanya gimana gitu kan? Tapi ya dengan optimistis tinggi, anjir optimistis aja, berat tuh rasa gue. Dengan optimis gue yang tinggi, ya Bismillah lah. Kalaupun semuanya kalaupun semuanya selalu gue niatin, insya Allah pasti ada jalan lah gitu. Pasti. Yang paling berat banget itu problem gue dulu. Bukan berat sih, ini belum berat banget. Kayak gimana ya? Kayak mau rekaman aja, gue harus ngumpulin duit dulu dari uang sekolah. Iya, tanpa dimodalin. Iya. Jadi Iya. orang tua, kakak-kakak gue juga kan nggak nyupport cuma kayak sekedar nyupport Iya. ucapan aja. Oh yaudah, cuma gue doain gitu doang. Iya. Jadi kayak Nggak kayak yang orang-orang yang kayak gue punya bokap nih, apa aja yang gue mau nih, hobi gue pasti langsung gue bantu gitu. Nggak kayak gitu. Yang kita Iya. harus berusaha sendiri gitu, nggak tanpa dibantuin orang tua kayak gitu. gila sih, udah ada di uang sekolah yang cuma ceban kemarin kalau jajan tuh gue kok gue beli sih. Kalau sekolah tuh gue jajan 10.000, kadang goceng, kadang 15.000, kadang kalau 10.000 goceng gue selipin, kalau 15.000 goceng gue selipin gitu. Tapi gue mau nanya deh, ongkos lu waktu SD, SMP, SMA tuh berapa? Kalau SD tuh gue berapa ya? SD gue lupa bang. Ya terus? Terus pokoknya di bawah goceng dah. Iya terus? SMP naik lah ceban. Iya terus? Kadang 12.000, kadang ya nggak, ini pokoknya di atas goceng dah. SMK nggak jauh-jauh juga, kadang ceban, kadang 15 ya. Tapi paling sering sih ya 15.000, 12.000. Gua SD tuh 2.000 perak. Lu tau gak? Gue pernah juga 2.000. Iya, gorengan itu dulu masih cuman cepet zamannya gue. Gue tua banget. Oh iya. Enggak. Gue mah belum ngerasain zaman itu. Tapi bukan kita juga sih. Bukan kita doang sih yang ngerasain pasti kasih ongkos kayak gitu. Pasti mereka juga yang ngatur Iya pasti. Apalagi yang zaman dulu, mungkin 25 perak pernah jadi gorengan. Kita skip dari itu, kita balik ke gue. Iya, skip lupa. Jadi ngomongin gorengan, maaf. Iya, ya mirisnya gitu sih dulu. Yang namanya gue merekaman di amplop, gue harus ngumpulin duit dulu. Alhamdulillahnya dulu pas gue tag Mencintaimu tuh Bang Bontar pernah ngomong, Dim, lu punya potensi kata dia gitu, lu punya bakat, kalau lu serius insya Allah nanti next gue bakal support lo kata dia gitu, gue kasih harga diskon terus. Itu yang Mencintaimu gue harusnya tag sampai jadi lagu, sampai dari situ tuh bisa kena ya 1 juta lebih lah segala macem. Sedangkan di umur bukan di umur sih, di kelas 1 SMK duit dari mana sih gue segitu kan. Jadi kayak cuma sekitar nyoba juga waktu itu kan gue dikasih lah harga cuma berapa waktu itu, gope. Maaf Bang Benar jadi ngebuka, tapi gini nggak apa-apa. Itu lebih terbuka lebih baik. Gope segala macem gitu. Nah, kalau untuk problem yang paling parah sih
Gue pernah waktu itu debat sama kakak gue yang pertama. Yang paling gue tua. pertama. Iya, kakak gue yang pertama. Cowok. Cowok. Debatnya gini. Lu lulus sekolah. Mau jadi apa sih lu? Kerja aja udah bantuin mama gitu. Begitu nih. Iya. Tapi dulu Kerja aja bantuin mama tuh, mama udah tahu mama udah tua segala macam, lu bukan bantuin mama, udah tahu orang tua tinggal satunya gitu. Kerjalah segala macam gitu, biar bisa ini juga ketap, apalagi kalau lu punya ponakan nanti gitu. iya. Terus gue bilang kan, kerja udah gitu loh, kerja udah nyoba segala macem gitu. Tapi kalau emang hati gak mau di situ gimana gitu kan? Iya, passionnya kan. Iya, gue lebih Enggak. gua tegasin lah gini. Kakak gue yang pertama. Semua orang itu punya jalan sukses dan proses hidupnya masing-masing gitu. Jadi mau gimana pun orang tua ngatur orang itu bakal jadi ini. Cuma kalau dari dalam hatinya dia nggak ke situ, nggak bakal sukses. Gue pernah ingat kata-kata Om Deddy dari kecil, dari SD SMA selama SD SMP SMK selama sekolah lah gitu. Misalkan dia ada pelajaran MTK bahasa Indonesia bahasa Inggris. Nah, dilihat dari 3 pelajaran ini. Kalau misalkan dari dari 3 pelajaran ini yang menonjol cuma 1 pelajaran, misalkan dari MTK Inggris sama Indo yang paling menonjol bahasa Inggris, itu yang harus dikejar gitu. Jadi kayak jadi nggak vaksin. Jadi yang harus dikejar itu bahasa Inggrisnya gitu. Jadi karena mungkin fashion dia ngerasa di situ gitu loh. Passion. Fashion, no. Passion. Bukan fashion, Pak. Passion. Passion. Puncatnya gitu. Jadi kayak contohnya ada anak yang suka sekolah sama ada yang anak suka main games misalnya gitu. Iya. Kalau misalnya yang menonjol games, ya kenapa nggak disupport yang games aja gitu? Karena dia bakal jadi sesuatu. Karena banyak contohnya gitu. Banyak yang remehin gamers segala macam, tapi dari games aja bisa ngasilin duit berjuta-juta kan. Gitu. Karena apa ya? Ditekunin, intinya sih tekunin gitu. Gitu. Makanya gue bukan nasehatin sih, gue bilang ke kakak gue kayak gitu. Semua orang punya jalan suksesnya masing-masing gitu. Walaupun emang gue suka di sini dan emang ngerasa hati gue di sini, insya Allah gue bakal jalanin gitu. Mau gimana pun, mau jadinya tulus. Iya, mau pahit, manis segala macem apapun yang rasain gue sendiri juga biar oke lah. Untuk awal mungkin bakal berdarah-darah gitu. Orang tua segala macam pasti bakal ngomong udah sih kerja aja segala macam. Pasti sekarang aja gitu. Iya. Nah, jadi waktu itu gue terus naik ke abang gue ya gitu. Semua orang punya jalan sukses masing-masing gitu lah. Punya proses kehidupan jalan ya intinya semua orang punya mimpi masing-masing segala macam lah semuanya. Iya gitu. Kayak lu pengen jadi dan punya dengan caranya masing-masing gitu. Iya. Pengen lu jadi pemain sepak bola ya lu udah passion lu di situ ya nggak mungkin juga. Mungkin kalau jadi sekedar hobi kayaknya bisa. Sumpah dulu gue parah dah labilnya. SMP gue dari SD juga gue kelas 6 SD tuh gue di SSB sekolah bola. Sampai kelas 3 SMP tuh gue dicabut. Itu di situ juga posisinya labil tuh gue antara bola sama musik. Di bola gue juga ada prestasi. lu bola gue basket. Gue basket. Iya, jadi kayak labil banget dah. Sedangkan tapi hati tuh di musik. Makanya gitu. Sumpah tuh labil parah anjir. Jadi kayak dilema. Karena emang yang harus dipegang tuh sebenarnya satu buat ke depannya kan. Udah gue lulus kelas 3 SMK gue aktif bukan bola lagi, futsal aktif juga, lomba segala macem. Karena di ajang paling tinggi itu di Pokari dulu gue sampai jadi pemain. Di Pokari. Iya, Liga Pokari. Oh, Liga Pokari. Gue kira lu. Bukan. Tapi tetap sih hati ke musik ya udah. Akhirnya terjunnya ke musik aja terus sampai sekarang. Dan mungkin kalian semua punya hobi masing-masing bisa tulis di kolom komentar. Mungkin pengen saran gitu. Iya gitu. Gue juga penasaran sih kayak cerita hidup kalian tuh gimana gitu. Entah langsung manis kah? Nggak mungkin kan langsung manis juga kan? Nggak mungkin. Mungkin langsung manis kalau misalnya emang dari kecil udah hidupnya enak. Keturunannya kita punya keturunan bokap tajir mampus ya kan, konglomerat. Tapi dari semuanya tuh gue bisa ambil kesimpulan ya alhamdulillahnya apa? Dari kekurangan yang gue punya dulu di keluarga gue segala macem. Ya gue ngambil kesimpulannya ya gue bersyukur karena gue jadi kayak lebih mengerti soal hidup, proses hidup gitu loh, proses mengejar sesuatu yang emang sebenarnya nggak mungkin tapi percaya diri bakal mungkin gitu loh. Lo gitu nggak sih? Ya gitu. Iya gitu lah pokoknya.
Jadi kayak lebih mengerti, anjir rasanya juga beda banget anjir. Kedewasaan juga dengan sendirinya bakal kebentuk sendiri karena hal-hal kayak gitu. Sekarang pun Ya pelan-pelan. proses juga, ini masih dalam proses. Masih proses juga sebenarnya sekarang. Walaupun belum jadi apa-apa juga. Sekalian kita ngikutin proses, sekalian kita bikin podcast. Ya. Asik juga kata-kata gue. Pocil. Pocil. Ngomong cuma gak asik. Podcast Cimong Tengil baca. Itu gue refleks aja nih, tapi lucu. Asli lu baru bangun tidur ditanyain gitu, kaget kan pocil apa sih? Ya mungkin Lu mau apa lagi? enggak ada. Mungkin ya gitu tadi. Kalau yang punya cita-cita but you not explain it, keren sih gua. Apa? Nggak tahu artinya apaan. Gimana? Ya maksudnya kalau punya cita-cita cuman belum bisa apa sih namanya? Mengeksplor. Bener gak? Mewujudkan itu. Oh, iya, Kata-kata yang tepat itu, Bos. Iya, mewujudkan Ya mungkin ya nggak tahu sih gua gak ada. Ya lu mah dan intinya ya kalau yang punya cita-cita tinggi pelan-pelan lah Ya, pelan-pelan. kerja. Walaupun lo ngerasa nggak mungkin tapi bakal mungkin lah insya Allah. Mungkin. Walaupun kita juga belum jadi apa-apa ya. Ya bener. Gue siap kok Jadi apa? jadi apapun Ya. yang kamu mau. Buat kamu yang di rumah. Mungkin Oke. 3 tahun ke depan. Amin, doain aja. Amin ya Allah. Semoga. Tadi dulu belum. Udah Belum selesai ya kamera. Dikit lagi. Udah. Sabar. Cita-cita lu apa kamera? Tahu. Jadi buat itu ya hal-hal yang kita ngerasain lah. Gue berharap sih ya Gue berharap sih dalam podcast ini kita juga lebih banyak sharing ke kalian, terus banyak yang kenal juga nantinya. gue pengen banget sih. Apalagi kalau ada story-story dari kalian yang mungkin bakal kita bacain di sini segala macem boleh. Kayak model sih, misalnya si Sodik. Tentang percintaan, tentang horor segala macem boleh. Iya, Nanti kita Sodik bahas. misalkan kayak Sodik mimpin gitu, siapa terus nanya ke kita, bang, gue pengen ini kok gue nggak bisa, apa gimana lu? Tulis saya di kolom komentar atau nanti. Anjing ngeri banget. Tapi gue nggak bakal jawab. Gitu. Masalah lu. Gitu. sorry. Ya balik lagi ya kalau ada yang mau endorse ya boleh. Masih air putih sih. Ih, jorok bego itu kena itu bile. Gitu. Orang gila. Jadi itu story kita. Masih itu. Episode story kita selesai hari ini. Ya. Selesai malam ini. Jadi next podcast kita bakal ngebahas satu masalah atau bukan masalah sih. Satu hal yang bakal kita bahas lah nanti. Ya, Entah itu bener. horor, percintaan segala macam. Cintaan semuanya. Ya. Mau nanya cinta. Saling tuker tips, saling Iya. tuker pikiran, pendapat segala Gue macam. rada takut Gitu sih lah. bahas cinta. Itu sih gue juga. Horor kan? Horor sama cinta tuh hampir mendekati. Iya. Cinta ada yang horor. Horor Horor ada yang cinta. Gak ada. Serem juga. Nggak ada. Pacaran sama wewe anjing. Gombel. Iya, gombel. Yang itu Iya, kayak gini. ada. Iya. Oke, itu aja podcast kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua.